Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran pemodelan perangkat lunak. Selamat pagi semuanya, semoga kalian sehat terus ya, semangat belajarnya. Nah, sekarang untuk pelajaran Bapak, kita akan beralih ke YouTube. Untuk materi-materinya Bapak akan selalu upload di YouTube dan tugas-tugas kalian juga nanti akan Bapak share di sini juga ya. Nah, tapi sebelum kita ke materinya, kalian jangan lupa dulu untuk di subscribe dulu ya channelnya. Di bawah ada tombol warna merah ya di sana untuk mendapatkan nantinya materi-materi. Dan jangan lupa juga nanti kalian ditulis di kolom komentar di bawah untuk eh, menuliskan nama kalian sama kelas ya, itu untuk menjadi daftar hadir kalian untuk mengikuti pelajaran Bapak. Dan nanti di akhir materinya akan ada tugas. Nanti tugasnya kirim aja ke Bapak ya. Oke, selamat menonton. Kita akan mulai pembelajarannya. Topik pembahasan kita saat ini adalah pengenalan PBO, pemodelan visual, UML, diagram-diagram UML. Pernah Bapak bahas ya sebelum-belumnya itu untuk PBO, pemodelan visual juga. Nanti kita membahas saja ya, mengulang lagi untuk materi-materi yang kemarin-kemarin kita udah bahas. Oke, sini kita pengenalan berorientasi objek. Nah, PBO sendiri adalah pengorganisasian perangkat lunak sebagai kumpulan objek-objek yang bekerja sama antara informasi atau struktur data dan perilaku yang mengaturnya. Nah, jadi objek itu adalah bisa benda juga atau bisa berbentuk ini ya, tapi kebanyakan itu berbentuk benda ya, objek itu. Misalkan objeknya itu kita adalah manusia. Nah, objek manusianya itu adalah sebagai objek. Itu jadi selalu terlihat untuk bendanya ya, itu akan menunjukkan kita sebagai objek. Nah, itu untuk pengenalan PBO-nya. Next, kita ke konsep PBO-nya, yaitu adalah enkapsulasi, ada inference, ada polymorphism. Nah, di sini kalian Bapak tidak akan menjelaskan banyak ya karena udah di pelajaran Bu Tintin itu untuk PBO-nya. Tapi itu saling berkaitan ya untuk pelajaran Bapak dan juga pembelajaran PBO-nya lagi. Oke, next. Enkapsulasi di sini adalah penyembunyikan kompleksitas dari luar dan hanya membuka operasi-operasi yang diperlukan saja terhadap objek-objek lainnya. Nah, jadi di sana itu enkapsulasi ini adalah membungkus objek-objeknya itu di dalam-dalamnya apa aja ya, nanti Bapak akan kasih contoh. Ini adalah enkapsulasinya, pengertiannya bisa kalian catat atau nanti juga diulang lagi videonya ya untuk ini, atau nanti Bapak akan share juga untuk ininya materinya. Next. Ini adalah contoh pada enkapsulasi pada perbankan. Lihat. Informasi atau prioritas objek adalah rekening, nomor rekening, nama, alamat. Nah, jadi yang bisa dienkapsulasikan ini di sini adalah sebagai tadi yang Bapak sebutkan, yaitu rekening, nomor rekening, nama, dan alamat. Itu disatukan menjadi enkapsulasi, yaitu rekeningnya, yaitu mencakup nomor rekening, nama, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah perilaku atau objek rekeningnya adalah kita akan membuka, menutup, menarikan, penyimpanan, ubah nama, dan ubah alamat. Nah, ini disebut dengan objek rekeningnya. Ya, objeknya itu adalah rekeningnya. Jadi kita bisa membuka, menutup, penarikan, menyimpan, ubah nama, dan ubah alamat. Dan lain-lain banyak lagi ya di sana. Oke, next. Kita ke enkapsulasi. Enkapsulasi di sini adalah informasi dan perilaku tersebut pada objek rekening, yaitu perilakunya ya di sana. Next, kita bisa sehingga mengubah-ubah pada sistem perbankan yang berkaitan dengan rekening, implementasikan sederhana pada objek rekening itu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh.
Contoh interest. Interest itu adalah mamalia ya. Mamalia itu ada kucing, ada anjing, ada manusia, dan ada apa itu? Ada paus ya. Itu interest atau pewarisan adalah kelas yang mewariskan sifat-sifat ke kelas lainnya. Jadi si mamalia itu mewariskan untuk menjadi bercabang ya. Seperti di sini bisa ada cat, ada dog, ada human, ada juga paus ini. Oke, next. Ini adalah contoh pewarisan pada perbankan tadi. Kalau tadi kita membahas tentang polymorphism, sekarang kita pewarisan, yaitu objek induk rekening. Mempunyai karakteristik umum seperti nomor rekening, pemilik, tingkat suku, dan bunga. Oke, next. Di sana ada objek turunan yang mempunyai karakteristik yang unik dan mewarisi karakteristik umum dari objek induknya, seperti atribut jatuh tempo, terus atribut batas kredit, cicilan minimum, dan lain-lain. Next, kalau nanti Bapak kecepatan, kalian bisa diulang-ulang aja ya, atau minta lagi materinya ke Bapak. Sekarang ke polymorphism, yaitu banyak bentuk. Itu artinya adalah satu operasi yang mempunyai nama yang sama tetapi tidak diberikan pada objek yang berbeda, akan mengakibatkan operasi yang berbeda pula. Nah, itu adalah untuk pengertian polymorphism ya di sini. Next, pemodelan visualnya bisa beberapa pemodelan objek, notasi Booch, proyek manajemen metodologi atau MT, atau UML ya yang nanti kita akan bahas. Notasi Booch di sini bisa dibaca oleh kalian, diambil dari nama pembuatnya yaitu Grady Booch di Rational Switchware Comparison, mengembangkan simbol grafik untuk menyajikan beberapa macam aspek model seperti objek disajikan dengan awan, beberapa anak panah yang dipresentasikan dengan berhubungan. Itu untuk notasi Booch. Udah mengerti? Kita next aja. Di sini ada OMT, yaitu dibuat oleh Dr. James Rumbaugh. Itu next, pentingnya pemodelan sistem dalam komponen dunia nyata yang disebut objek. Nah, objek itu jadi sangat penting ya anak-anak. Di sini kita akan membahas objeknya. Terus OMT juga disederhanakan dari Booch yang menggambarkan sistem ya. Jadi sekarang itu berbasis sistem untuk penggunaan penggunaan sistemnya. Next, kita langsung ke pembahasan UML-nya atau Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk evaluasi perancangan, mendokumentasikan sistem piranti lunar. UML tersebut juga menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Nah, ini untuk pengertian UML ya. Bisa dibaca lagi nanti. Kita next. Di sini ada definisi UML diagram, ada use case, ada kelas, ada before, ada interaction, ada komponen, dan deployment diagram. Nanti banyak ya. Kita akan membahas dulu tentang use case diagramnya nanti dan kelas diagram. Next, use case diagram yaitu menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem yang diletakkan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Jadi apa ya? Apa? Bukan bagaimana. Dari sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Jadi apa ya? Kayak ingat-ingat berarti apa di sananya, bukan bagaimana. Nah, ini contoh bisa dilihat use case pembelian barang. Si customer ini bisa dilihat ada gambar customer, yaitu mencari katalog. Mencari katalog, langsung tanda panah itu untuk data barang. Misalkan kita akan mencari tas, jadi tas itu pasti banyak, tas gendong, tas selempang, tas banyak-banyak lagi ya. Terus si customer juga memilih item, barang, terus ada lagi informasi pengiriman barang, juga form rincian barang, terus faktur